Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Senin 10 April 2023. Pengorbanan yang sempurna. Nas terambil dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Pada awal bulan Februari 2023, telah terjadi gempa besar di Turki dan Suriah. Pada saat tim penyelamat menyisir reruntuhan, mereka menemukan jasad seorang pria yang terimpit dalam puing-puing bangunan. Ketika tim menarik jasad pria tersebut dan mengevakuasinya, tim penyelamat menyadari masih ada manusia lain tertimbun puing-puing. Setelah diselidiki, ternyata anak itu adalah anak dari pria dewasa tadi. Anak itu dilindungi oleh ayahnya dari reruntuhan gempa. Ayahnya menyerahkan nyawanya demi melindungi buah hatinya. Dalam nas hari ini, kita dapat melihat seperti apa pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar berbeda dengan imam besar lainnya. Jika imam besar lainnya membawa darah domba jantan untuk pengampunan dosa umat dan darah anak lembu untuk pengampunan dosa diri sendiri, sedangkan Kristus sebagai imam besar membawa darahnya sendiri. Ia mempersembahkan darahnya sebagai korban untuk pengampunan dosa manusia. Berbeda dengan imam besar lainnya yang perlu terus-menerus melakukan persembahan korban kambing dan domba, Tuhan Yesus hanya melakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mengorbankan nyawanya sendiri sebagai korban penebusan dosa. Ayat yang ke-12. Hal ini juga diulang berkali-kali dalam bagian lain di kitab Ibrani seperti pasal 7 ayat 27, pasal 9 ayat 28, dan pasal 10 ayat yang ke-10. Penulis Ibrani ingin memberikan penekanan tentang kesempurnaan pengorbanan Tuhan Yesus yang cukup hanya satu kali untuk selama-lamanya. Bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus sebagai imam besar. Kita tidak perlu lagi terus-menerus membawa korban persembahan untuk pengampunan dosa seperti di Perjanjian Lama. Pengorbanannya sungguh sempurna, cukup sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita mengetahui hal ini, sungguh sudah selayaknya kita menghargai pengorbanannya yang sempurna dengan hidup sebaik-baiknya. Mari kita persembahkan seluruh aspek kehidupan kita bagi Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Biarlah kita yang adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, kita hidup dan melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Pengorbanan yang sempurna hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus melalui darahnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.